Cyberbullying semakin relevan di era digital ketika manusia banyak beraktivitas di dunia maya. Meski media sosial dan platform online memberikan banyak manfaat, mereka juga membuka peluang terjadinya perundungan digital. Cyberbullying bukan hanya komentar kasar, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental dan kepercayaan diri seseorang. Namun di balik semua itu, ada kisah yang menanggung luka tak terlihat dari narasumber kita. Halo, nama saya Anggun Imaniar. Saya berusia 21 tahun. Saat ini kesibukannya adalah mahasiswa. Permasalahan yang dialami itu tentang cyberbullying ya. Itu terjadi saat saya sekolah, tepatnya saat saya di SLTA. Waktu itu kami ada satu proyek bareng. Cuma memang saya dengan pelaku memang sudah ada rasa nggak suka mungkin ya ke saya. Nah, waktu itu cukup lumayan besar karena proyeknya itu menyangkut banyak banget elemen. Waktu itu di tahun 2021-2022 karena memang COVID-19, jadi masih adanya pembatasan berkerumun dan lain sebagainya. Waktu itu acara sudah fix, sudah menghubungi catering dan lain sebagainya. Pokoknya sudah benar-benar tinggal menunggu hari H aja. Tiba-tiba H-3 itu tuh keluar surat terbarunya dari pemerintah juga, sampai juga mungkin sekolah waktu itu mematuhi peraturan bahwa dilarang untuk berkerumun. Saat itu saya baru DP salah satu catering gitu. Pas masuk itu ke ruang meeting, ternyata orang-orang udah pada tahu nih, termasuk guru-guru juga udah pada tahu bahwa acaranya tuh dibatalkan dengan alasan memang sudah surat keputusannya seperti itu, ada pembatasan, dan memang waktu itu COVID-19 lagi tingginya lagi, akhirnya dihilangkan lah itu acara. Pas saya masuk, si pelaku tuh bilang, kamu udah tahu ya acaranya batal? Saya jawab, enggak, saya nggak tahu, karena memang saya nggak tahu gitu. Nah, pas itu saya pikir hanya masalah sepele, tetapi mungkin tangkapnya lain sama teman saya ini, si pelaku. Dia bilang bahwa saya tuh udah tahu, saya sengaja gak ngasih tahu ke tim yang lain bahwa acaranya gagal, jadi itu bikin kerjaan 2 kali gitu. Sampailah di satu momen saya mendengar bisik-bisik si pelaku ini dengan teman-teman yang lain untuk memusuhi saya waktu itu. Cuma karena menurut saya itu hal sepele ya kalau misalkan gak ditemenin ya udah gitu. Sampai akhirnya beberapa hari setelahnya itu saya dapat screenshot itu ada foto saya, terus dibilang dengan kata-kata yang kurang mengenakan waktu itu, bilang bahwa menyebarkan foto saya dan juga kata-kata yang tidak sepantasnya itu di sosial media, termasuk WhatsApp juga waktu itu. Saya kurang tahu pelaku itu punya grup sendiri, saya kurang tahu, cuma yang pasti menyebarkan ujaran kebencian juga, dan mengajak teman-teman saya yang lainnya itu untuk nggak berkomunikasi atau berteman dengan saya, dari mulai prakteknya, dari mulai kita belajar bersama di sekolahnya. Jadi waktu itu tuh agak mengganggu aktivitas sekolah saya ya. Sebenarnya saya semangat banget untuk sekolah, cuma ada satu momen di mana masuk ke kelas, apalagi waktu itu ada kelas gabungan yang mengharuskan saya bertemu dengan orangnya lagi, itu agak apa ya, mungkin agak ngapain sih harus ketemu lagi sama dia gitu kan. Sampai satu momen dia terang-terangan juga pernah, karena kan sebelumnya kan emang udah nggak suka, terus ketika ada proyekan bareng nambah mungkin nggak suka lagi karena waktu itu saya ditunjuk sebagai ketuanya. Di saat itulah kita bersih tegang gitu ya, dan nambah lagi ada proyekan itu yang memang membuat salah paham. Dari mulai media sosial Instagram, terus juga WhatsApp, terus juga karena memproklamirkan ujaran kebencian itu, akhirnya teman-teman yang lain juga ikut mendiami saya, nggak nemenin saya waktu itu. Sampai ada satu istilah, saya disebut sebagai celengan jamblang waktu itu, karena nggak mau nyebut nama saya gitu waktu itu. Dampaknya itu tadi ya, malas ke sekolah, terus juga
Mungkin lebih ke ekstrakurikuler ya, lebih fokusnya ke situ sih. Karena di ekstrakurikuler kan ketemu sama lintas jurusan, lintas kelas gitu. Kalau misalkan di akademiknya saya masuk, apalagi kalau misalkan ada kelas gabungan itu tadi gitu, makanya saya agak-agak males gitu kan. Kenapa malesnya itu karena selain ngelihat mukanya dia tuh satu momen dimana harus berpasang-pasangan nih prakteknya. Waktu itu ganjil, nggak ada yang mau temenan sama saya waktu itu. Jadi prakteknya tuh kayak kita kalau misalkan praktek, kebetulan saya waktu itu ngambil prodi tata kecantikan kulit dan rambut. Jadi prakteknya itu kan harus ke orang ya, tapi karena waktu itu ganjil, jadi waktu itu kita prakteknya ke manekin, penataan sanggul juga ke manekin, kayak gitu sih. Cuma akhirnya sadar bahwa ya udahlah gitu, ya udahnya tuh kayak ya udah sih, masa ini juga akan berlalu. Pelajaran apa yang bisa diambil pastinya kita harus punya batasan ya, batasan antara sharing dengan teman, sharing dengan sahabat, sharing dengan orang tua, apalagi orang yang baru kenal gitu, pasti harus punya batasan-batasannya, karena nggak semua cerita yang kita miliki 100% kita cerita ke semua. Motivasinya pasti dukungan ya, dukungan dari keluarga, dukungan dari guru-guru, karena waktu itu suportif banget dukungan dari guru-guru bahwa semua masalah yang dihadapi itu tuh kayak cuma sebentar kok gitu kan. Terus juga karena itu tadi pengalihan dari ingin menunjukkan bahwa itu tuh lebih baik kok gitu, walaupun aku nggak dapat temen saat praktek, walaupun aku istilahnya dimusuhin waktu itu, aku tetap mempertahankan akademik aku, plus juga waktu itu ada kegiatan dan itu diundang langsung ke Jawa Barat, dan itu aku membuktikan bahwa aku bisa kok gitu, aku bisa bangkit dan aku bisa menunjukkan potensi yang aku miliki gitu, dan nggak berlarut-larut sama masalah gitu. Buat teman-teman yang saat ini lagi berada di posisi yang sama seperti aku yang dulu, tetap semangat. Sebenarnya mungkin cuma omongan doang kali ya, tapi ketika kita mendalami apa arti dari sebuah kata itu pasti akan ketemu kok jalannya. Jangan melihat orang-orang di sekitar, omongan apapun, kalau misalkan teman-teman merasa itu baik dan tidak merugikan orang lain, tetap buktikan yang terbaik, berusaha. Ternyata data di Kominfo ini 14.000 cyberbullying itu semakin merebak di dalam dunia remaja saat ini, terutama di Indonesia. Kita akan bahas dari teori Beaufort ya. Tentunya teori ini sudah terkenal dengan teori ekologi sosial, di mana tidak bisa dipungkiri bahwa perilaku manusia dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Kemudian kita lihat juga dari faktor keberhargaan dirinya. Apakah seseorang yang melakukan cyberbullying ini awalnya adalah seseorang yang merasa tidak didengarkan suaranya atau merasa tidak berharga di dalam dirinya, di lingkungan sekitarnya atau di keluarga, sehingga dia mencari perhatian yang lain di luar sana dengan melakukan cyberbullying, atau bisa jadi sebelumnya menjadi korban dan pada akhirnya menjadi pelaku. Bagaimana caranya melakukan pencegahan dan edukasi? Pernah tidak mendengar pernyataan dari salah satu tokoh yang bernama Ribi? Ribi ini mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan pencegahan atau edukasi terhadap fenomena yang terjadi cyberbullying ini, memang sifatnya itu harus bersifat multi level, nggak bisa kalau kita hanya satu sisi saja. Kita harus melihat dari beberapa sisi, dalam arti ini adalah multi level. Lalu di bagian mana? Kalau kita bicara tentang remaja, kita akan lihat lingkungan remaja itu ada di mana saja saat ini. Tentunya ada di keluarga, ada di lingkungan pertemanannya, entah itu di kuliahan ataupun di teman-teman lainnya. Kemudian ada juga di mana teman-teman kita juga bisa lihat ternyata kita perlu juga memberikan pembekalan ya, sebagai seorang praktisi konseling ataupun sebagai seorang pendidik, tentunya perlu mencari cara bagaimana caranya menumbuhkan empati di kalangan remaja. Karena saat ini nggak bisa dipungkiri terdapatnya penurunan empati dikarenakan remaja memang saat ini cenderung mencari identitas dirinya atau mencari apa sih yang dibutuhkan olehnya, terkadang lupa apa juga yang dibutuhkan itu adalah kebaikan atau hanya untuk pemenuhan dirinya saja.
Kita pun perlu merangkul para pelaku ini tentunya dengan treatment yang memang menggunakan pola yang terarah dan memang tentunya perlu didukung oleh keluarganya secara utuh. Kita juga perlu menyembuhkan luka para korban cyberbullying ini ketika kita tahu bahwa salah satu teman kita atau keluarga kita atau lingkungan sekitar kita mengalami cyberbullying, apa yang harus dilakukan oleh kita? Pertama, tetaplah kita bersikap tenang di hadapan mereka. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu adalah ketenangan dalam diri kita. Cyberbullying bukan hanya sekedar komentar kasar, tetapi juga bentuk intimidasi yang sangat berdampak bagi kesehatan mental dan merubah fisik korban. Oleh karena itu, ingatlah, internet itu bukanlah zona bebas hukuman. Apa yang kalian unggah, apa yang kalian komentarkan, semua itu memiliki konsekuensinya.